warungku iki sik aman. Kemarin iku ya ono Satpol PP obrakan ngecek rumah-rumah, warung-warung yang ada di pinggir sempadan sungai. Untungnya Wapirli ini lokasinya aman, jadi nggak kena gusur. Jadi keamanan keuangan negara saya akan baik-baik saja karena masih bisa jualan Wapirli ini ya. Saya tak totone saya iki biasanya maring ini ono tamu-tamu akeh iki. Aduh, minum manis aman loh ya. Cek. Oke. Aduh, sik. Koyokane maring ini ono tamu-tamu penting sing tak undang, tapi mandal muga nang teko ae. Mandal muga lho ya. Soalnya aku ya repot, dino iki sakjane. Duh. Oh, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Aduh, Bapak. Monggo Pak, monggo. Iya, mampir. Halo Bapak, silakan Pak. Banyak tempat, monggo dipilih. Loh, ada juga, ada sewenang saya banyak tamu kayak gini, monggo. Monggo pilih yang mana kursinya, semuanya bersih ya. Sudah. Boleh duduk ini? Boleh. Ini ada laptop saya kalau mau dipakai wifi-an bisa Pak, boleh, ada sinyalnya. Boleh. Rame ya? Iya rame Pak, saya senang sekali loh Pak. Namanya kita nih Wapirli, warung pinggir kali Bapak. Nah. Pisang goreng apa gitu? Iya banyak makanan-makanan enak begitu ya. Dengan Pak siapa ini? Saya Martin. Pak Martin dari mana Pak? Komisi D, waduh anak wong penting nang warung provinsi. Waduh. Sebelahnya Bapak siapa ini? Agung. Pak Agung nggih, dari mana Pak? Banyuwangi. Bapak juga Komisi D juga ta? Temennya Martin loh. Waduh, sak rombongan mau Komisi D DPRD ini derewedek. Khusus ya berkunjung ke warung saya Pak. Aduh luar biasa. Yang satu lagi Bapak? Saya dari Dewan SDA Provinsi Jawa Timur, Komisi 3. Waduh, ini wong dewan-dewan semua yang mampir di Wapirli, tepuk tangan dulu, terharu saya. Selamat datang ya Bapak ya di warung pinggir kali, di mana tempat kita ngobrol-ngobrol balek bersama dengan para audiens yang menyaksikan kita ya. Menunya langsung aja saya buka boleh ya Bapak ya, mumpung teman-teman saya ada di sini semuanya. Selamat datang ya tentunya di Telusur Banyu PUSDA Provinsi Jawa Timur. Nah, hari ini kita akan membahas soal sempadan sungai haram untuk dipakai. Karena memang ini penting banget ya, di podcast PUSDA Jawa Timur ini merupakan ruang bincang yang dimana kita selalu mengalirkan inspirasi tentang air, lingkungan, dan masa depan kita. Pak, ngomong-ngomong sempadan sungai ya, dan juga sobat yang ada, sahabat Telusur Banyu, ngomong-ngomong sempadan sungai ini tentunya ruang khusus yang tidak boleh dimanfaatkan oleh siapapun. Betul ya Pak ya? Ya. Betul ya. Nah, kecuali kalau pohon boleh. itu dia. Nah, sempadan ini kalau dibagat pemukiman ini sangat berbahaya. Seperti apa sih kira-kira berbahayanya? Kita akan bahas di sini ya. Bapak, tapi sebelumnya mau minum apa? Tak sabar dulu. Tadi kan ada Pak Martin Hamonangan SHMH, Komisi D, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur. Pak Martin ya sapanya ya? Ya. Mau minum apa Pak Martin? Kopi deh, boleh kopi. Kalau ada kopi. Asisten kopi ya. Pakai gula enggak? No gula. Tidak gula, no sugar. Saya sabar, diantri. Ada berikutnya. Dr. Agung Mulyana, Komisi D, Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur. Mau minum apa? Air sehat, air putih. Air putih asisten. Pak, Bapak isinya Andriano Yosi, Dewan Sumber Daya Air Komisi Daya Rusak dan SIH3. Mau minum apa? Saya minum kopi yang manis, karena orang yang manis. Sing manis sama Pak Yosi, Pak aku? Orang-orang. Ayo asisten langsung jus. Iya. Ada silakan. Mana yang pakai nggak pakai gula ya tadi ya? Iya. Nggak pakai gula. Ini yang manis. Yang manis, awas panas Ade. Aduh asistenku Pak. Masih baru Pak asisten saya Pak. Derwedek lah nyajino biasanya. Pahit. Iya. Oh saya sama Pak. Pak Dokter Agung. Wah, potong bayaran ini ki. Potong bayaran temenan. Sing hati-hati ta lah diajari kok. Ya wes nang ngono nang kerja sing liyane. Maaf ya Pak ya, anak saya ini yang satu ini anak buah saya. Oke Pak, langsung aja kita ngomong sempadan. Mau minum dulu ta? Masih panas Pak, jangan diminum dulu, ngobrol dulu ya Pak ya. Ngomongin soal sempadan ini loh Pak. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan sempadan sungai? Monggo, siapa yang mau jawab? Mungkin Pak Lemgamrek dulu. Pak Yosi monggo. Iya, jadi sempadan sungai itu meliputi ruang. Oke. Jadi ada tepi sungai, ada palung dan
dan di antara palun itu ada itu sungainya. Itu yang disebut dengan sepadan sungai. Gitu. Kadang-kadang masyarakat ini kurang apa ya? Menurut saya ini yang saya temui di lapangan, masyarakat kurang menjaga. Karena sepadan sungai ini dimanfaatkan oleh masyarakat, ditanami tanaman keras. Contohnya, contohnya tanaman keras yang ditanam di sepadan itu tidak boleh. Gitu. Yang boleh berarti di tanaman lunak, contohnya sayur, mayur itu boleh, pisang boleh. Tadi yang lunak, iya. Kalau yang keras tidak boleh. Karena apa? Sepadan itu perlu dijaga gitu. Pada waktu kita memperbaiki kali yang rusak, lewatnya alat berat itu di ini, yang belakang ini dilewat sepadan. Iya. Kalau ditanami taman keras, alat beratnya tidak bisa masuk. Yang kedua, masyarakat ini apakah tidak mengerti atau mengerti? Karena di situ dibangun, contohnya untuk usaha, parkir mobil, jadi dibangun permanen seperti itu. Makanya dengan ngobrol di kopi yang ini siang ini, Kopi Firly ini, iya, kita dorong mudah-mudahan bapak-bapak dewan ini juga bisa membantu. Masing-masing daerah ini kan belum ada perda, Pak, sehingga bapak dewan bisa mendorong, sehingga ada perda untuk membantu pemerintah, sehingga garis sepadan itu tidak dimanfaatkan orang yang tidak mengerti itu. Makanya harus dijaga, garis sepadan itu harus dijaga bersama-sama. Itu garis besarnya seperti itu. Monggo. Iya, Pak. Tapi sebetulnya kenapa yang namanya sempadan sungai itu wajib ada gitu loh, Pak? Nggak boleh diabaikan. Kenapa? Sepadan sungai harus wajib ada. Kalau tidak ada sepadan sungai, aliran sungai akan lari ke kanan, lari ke kiri. Nah, itu akibat, makanya sepadan itu harus ada, harus dijaga. Kadang masyarakat tidak mengerti, dianggap garis sepadan itu tidak bermanfaat, dianggap tanah nganggur, sehingga masyarakat itu menanam, contohnya kayu jati, Pak. Kayu jati ditanam di garis sepadan itu sebenarnya tidak boleh. Yang boleh seperti yang tadi saya sampaikan, tanaman lunak, sayur mayur, ketela pohon, itu macam bisa. Terus apa itu pisang juga bisa. Itu jaraknya biasanya berapa toh, Pak? Berapa meter sempadan itu? Garis sepadan itu adalah lahan atau tanah kiri dan kanan di mengapit sungai. Ya. Kalau soal lebar dan kecilnya itu tergantung. Jadi kalau soal kewenangan itu ada 3. Garis sepadan ini berada pada kewenangan, kalau dia sungai yang seperti sungai berantas itu kewenangannya PUPR. Kalau di atas sungai provinsi itu kewenangannya pemerintah provinsi. Kalau contoh misalkan di Surabaya Jagir itu garis sepadannya wilayahnya provinsi. Oh gitu. Nah kalau yang sungai-sungai kecil itu wilayahnya kabupaten kota. Nah kenapa garis sepadan tidak boleh dibangun sebuah bangunan permanen? Karena fungsi daripada garis sepadan itu banyak. Yang pertama adalah untuk menghindari erosi tanah. Iya. Jadi dia tidak boleh juga ditanami tanaman keras. Karena sungai itu kan ada infrastruktur drainase. Kalau dia ditanami tanaman keras, akarnya itu nanti merusak pelengsengan ya, kalau katakanlah pelengsengan. Jadi memang fungsi garis sepadan itu untuk menjaga lingkungan juga. Ya. Khususnya kalau masyarakat urban ini, kalau kita lihat kan beberapa sungai sudah banyak ini bangunan liar ya. Nah, sampai itu mungkin sebelum bangunan itu menjadi bangunan yang permanen, mungkin masih goyang-goyang. Boleh lah, belum ditertibkan ya. Jadi memang fungsinya itu. Tergantung. Boleh Pak Agung, monggo. Tanya Pak Yosi. Ya. Pak Yosi, contoh di Jatim atau luar Jawa Timur lah, sepadan yang good, yang bagus, ngelolaannya di mana? Atau kita eksplor ke luar negeri? Kita lihat luar negeri kan bagus, mereka sungainya bagus, ya, sekitarnya bagus, ya, bahkan bisa untuk rekreasi. Lah, di
Jatim lah itu yang sudah bagus di mana atau yang potensi bagus di mana? Saya belum menemukan Pak Dokter. Iya, belum menemukan. Justru yang saya lihat justru garis sepadan itu dimanfaatkan. Dimanfaatkan oleh masyarakat, dianggap sepadan itu tidak ada fungsinya, dianggap lahan nganggur seperti itu. Tak bertuan. Tak bertuan. Sehingga memang ini perlu ada pengawalan ketat. Iya, berarti ada pengawalan ketat, Pak. Memang selama ini kami juga beberapa hari yang lalu kita sudah talkshow dengan masing-masing kabupaten kaitannya dengan garis sepadan. Nampaknya sampai sekarang mohon dibantu Bapak sehingga kabupaten itu punya perda, Pak. Ada. Jadi kabupaten belum ada perdanya kelihatannya, Pak. Ya, jadi ada perda sehingga membantu baik kabupaten, provinsi dan pusat. Itu. Jadi yang sempat ditanyakan Mbak yang punya kopi. Sam. Oh iya. Sam. Tadi ada yang di kawasan perkotaan. Itu luasnya 10 meter itu. Jadi ini ada aturan. Terus apa aturannya? Ini ada L, ada H dan ada A. Apa itu? Maksudnya L itu jarak, Pak. Garis sepadannya seperti itu. Jadi memang ini ada pembahasan khusus sehingga daerah-daerah itu punya perda. Kalau sudah ada punya perda, saya kira sepadan ini tidak disalahgunakan oleh masyarakat karena dianggap sepadan ini tanah nganggur, tanah kosong seperti itu. Mohon bapak-bapak yang terhormat ini bisa membantu pemerintah gitu. Perda yang bagus ada nggak? Iya. Bukan. Contoh perda yang bagus di provinsi mana yang bagus? Lah ini nampaknya di Jawa itu belum ada ini, Pak. Oh, belum ada, Pak? Belum ada. Ya. Saya pikir kalau kita mau melihat tata kelola garis sepadan yang bagus, Monkasel itu Pak. Monkasel. Monkasel itu garis sepadan juga dia. Terus kemudian Ketapang, Surabaya. Iya. Ketapang itu. Ketapang itu ada taman bermainnya. Jadi ada sebenarnya contoh bagus. Ini harusnya memang menjadi contoh bahwa garis sepadan bisa juga dimanfaatkan tanpa mengganggu fungsi daripada garis sepadan, bisa tempat wisata. Kalau ngopi-ngopi di garis sepadan tuh bagus tuh di Ketapang itu. Waduh, warung saya tak buka situ boleh tak, Pak? Boleh, boleh Ketapang, boleh. Punya wilayahnya kota. Surabaya. Tapi sebetulnya Oh, Surabaya, Pak ya. Ini di Surabaya, Pak ya. Iya, Surabaya. Oke, kalau misalnya sepadan buat pemukiman tuh dampaknya kira-kira apa toh, Pak? Sangat berdampak itu karena aliran sungai tidak bisa lancar karena terhalang oleh seharusnya luas kali itu sekitar 100 meter karena beliau itu membangun di garis sepadan sehingga mempengaruhi aliran. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu alat berat yang mau memperbaiki itu nggak bisa lewat. Itu kendalanya. Jadi itu harus harus dilarang itu, harus tidak boleh. Seperti itu. Kalau misal nih Pak, sepadan digunakan untuk tempat tinggal, itu apakah juga beresiko banjir, tak Pak? Jelas. Bisa ya? Jelas. Karena perawatannya kan nggak bisa, alat berat kan nggak bisa lewat. Sehingga mau memperbaiki itu gimana? Kalau sepadannya katakanlah sudah dihalang-halang oleh rumah seperti itu. Justru akan mengotori gitu. Oh iya. Mencemari lingkungan. Oke, nah Dokter Agung, kalau ngomong soal sempadan ini tentang kebersihan lingkungan, begitu ya, kira-kira ada nggak sih payung hukum yang akan melindungi keselamatan dari sempadan sungai begitu, Pak? Ada, nomor 11 itu, PP ya? Nomor tahun 2011. Memang nanti tentunya kita mau coba cari perda yang bagus. Kita akan begitu ATM, amati tiru modifikasi provinsi lain nanti kita lihat, ya kan? Atau kabupaten kota lain ya. Karena ini sebetulnya PR kita bersama. Yang kedua adalah mungkin orang selamanya tidak begitu perhatian besar karena hal ini. Tapi lama-lama ini menjadi PR besar. Mumpung belum terlanjur, maka sebaiknya ada preventive action tadi. Contoh sampah sekarang, udah jadi problem sampah sekarang, ya kan? Ini pun nanti tentunya sekarang udah problem. Ya, apalagi dipakai untuk tempat tinggal. Itu akan tentunya tidak bagus karena apa? Dia pasti akan mandi, ya kan? Buang air besar.
semua di situ. Sampahnya dia di situ, nggak bagus. Kalau tanaman dari tanaman lunak akan bagus, sehingga di situ justru akan ada fungsinya. Itu ini boleh tambahin lagi Pak. Monggo Pak Martin. Sebenarnya aturannya sudah jelas, tergantung kewenangan di masing-masing wilayah sungai itu. Ya kan, ini soal law enforcement, penegakan peraturan. Misalkan kalau itu kewenangannya provinsi, maka yang bisa melakukan pengawasan adalah Satpol PP provinsi. Ketika kemudian itu ada pelanggaran terhadap aturan yang ada, langsung ditertibkan. Iya, dinas terkait. Termasuk kalau sungainya sendiri SDA. Tapi untuk pengamanan wilayah garis sepadan, masuklah Satpol PP. Boleh. Untuk mungkin kalau ada orang yang mencoba membangun, dia harus dihentikan. Jadi sebenarnya sebelum berdiri, Bang. Iya, sebelum berdiri. Jadi memang sudah jelas, memang cuman sekarang khusus pemanfaatan garis sepadan karena memang mengingat kehidupan urban. Apakah kemudian tidak ada solusi pemanfaatan garis sepadan itu tanpa mengganggu fungsi daripada garis sepadan? Maka mungkin perlu diterapkan atau disusun aturan perdanya. Bagaimana itu tidak mengganggu dan itu fungsi terhadap masyarakat urban yang mungkin dapat berjualan di sana. Nah, itu mungkin yang perlu diatur. Saya pikir itu. Oke. Nah, kalau ngomong ini Pak, masalah pemanfaatan sempadan yang ada di Jawa Timur sendiri, contoh kasusnya di mana nih? Sungai yang sulit dirawat karena sempadannya dipakai oleh masyarakat. Temuannya mungkin di mana, Pak Yosi? Jadi yang ini pemerintah juga sudah ada permennya sebenarnya. Jadi kalau pemerintah katakanlah masing-masing daerah itu bergerak, kita sudah ada pedomnya. Jadi Permen nomor 8 tahun 2015. Jadi tentang pembahasan tentang garis sepadan. Lah, cuma sampai saat ini tindakan ini belum bisa. Ya karena perda di masing-masing daerah kan belum ada. Sehingga belum nampak gitu. Contohnya ini di luar contoh di luar Provinsi Jawa Timur. Jadi yang ada di daerah Jawa Tengah gitu. Di situ dibangun toko besar. Di sepadan dibangun toko besar. Itu yang pertama. Yang kedua, juga ada tempat ibadah, Pak. Masjid, musola seperti itu. Di sempadan. Di sepadan. Jadi ini juga ada tindakan. Mudah-mudahan kalau memang perda itu ada, masing-masing daerah itu ada, saya kira bisa membantu. Permen ya? Ini permennya ada, Pak. 15. Permen nomor 8 tahun 2015. Ya. Yang PP itu tahun 2011 ya? Iya, 2011. Ini permennya ini yang baru ya? Disahkan oleh Menteri, Pak. Yang baru disahkan oleh Menteri seperti itu. Boleh ya? Ya tambahin aja, Pak. Boleh, Saya Pak. kebetulan dulu aktif di advokasi pendampingan strain kali, ya kan. Dulu Jagir itu kan penuh. Kemudian oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota ditertibkan, bangunan dihabisin, ya kan. Dan kemudian ada semacam tali asi atau apalah. Jadi memang kemudian fungsinya dikembalikan kembali. Terakhir kemarin ada perkembangan sungai yang lewat ini Mastrip Monokromo. Itu sudah beton semua bangunan. Nah, makanya saya berharap bahwa penertiban ini harus di awal-awal. Jangan kemudian terjadi pembiaran yang itu kemudian sudah menjadi kompleks masalahnya. Sudah ada musola, ada bangunan. Ini kan solusinya akan lebih rumit, ya kan. Jadi harusnya memang kita pakai saja aturan yang sudah ada. Yang baru, ya, dengan menertibkan. Ya, baru saat ini. Kalau sudah ada tanda-tanda awal-awal masyarakat ingin memanfaatkan, tertibkan. Jangan menunggu sampai sudah kompleks masalahnya. Saya pikir itu. Ya, contoh yang bagus ya Jagir itu berhasil itu. Berhasil ya, walaupun prosesnya juga nggak mudah ya. Nggak mudah. Jagir itu tahun 2010-an lah. Ya. 2010-an. Sekarang jadi lebih bagus terlihatnya ya. Iya. Ya. Jadi memang benar ya, kalau kita bisa menata sempadan sungai dimanfaatkan dengan baik, itu juga akan membawa dampak yang baik juga begitu ya. Khususnya mengurangi potensi banjir, itu yang paling penting ya Pak Yosi ya. Karena kalau udah banjir, dimanapun wilayah kita pasti akan nggak nyaman begitu ya Pak ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Dr. Agung ini dapilnya mana Pak?
situ Bondowoso Banyuwangi sama Pak Martin. Oh, sama. Sama, kita dapil kita. Kerjasama ini berarti. Sejawat kita. Ada sejauh berarti kalau gitu boleh diceritakan Pak, bagaimana kondisi dapil masing-masing tentang pemanfaatan sempadan. Apakah mereka yang ada di sana itu benar-benar taat bahwa sempadan ini memang nggak boleh dimanfaatkan untuk pemukiman atau mungkin untuk hal yang lainnya begitu? Sambil minum ya. Boleh, monggo. Dokter Agung dulu nih, boleh. Monggo, Dok. Dapil contoh Banyuwangi masih fine-fine saja ya, belum sampai yang begitu fatal belum. Cuman namanya zaman ini makin berkembang ya. Penduduk makin padat. Kalau udah ada upaya preventif sekarang, jadi mungkin ya bisa jadi nggak masalah. Surabaya pun dulu berangkat dari situ kan dulunya. Contoh yang Jakir jadi orang promo tadi kan, dulu kan berangkat dari pada penduduk, tahu digunakan sempadan itu. Tapi apapun memang kita mendorong pemerintah menerapkan loda permen ya terapkan dengan baik, melibatkan lintas sektoral, ya kan? Siapa aja kira-kira lintas sektoral yang bisa di awal kan itu Di ya. awal, Di awal jadi penertibannya. artinya di situ memang terutama dinas SDA ini kan ngatur sungai. Jadi ada kabupaten, ada provinsi, ada pusat, ya kan? Ditambah dengan lagi Satpol PP-nya lah, ya kan? Artinya dia terkait itu, termasuk Bina Marga masuk lah di situ. Diajak kolaborasi. Jadi artinya apa? Ya kita bisa kerja sendiri. Tapi yang paling penting, yang permen sudah ada, jalani. Sehingga tidak hanya perda pun loh, kalau nanti dibuat perda dan dijalani percuma, perda nanti Ada sebenarnya ompong. Nah, terkait retribusi kan. nah. Oke. Oke, kalau Pak Martin gimana Pak temuannya? Kalau saya secara umum, walaupun saya dapil Banyuwangi itu Bondowoso, kita kan sering keliling nih anggota dewan ya. Kalau di masyarakat di wilayah pedesaan belum terlalu mengganggu, karena masih banyak lahan. Nah, persoalan garis sepadan ini lebih banyak kepada masyarakat urban, di mana lahan sudah mulai menyempit. Kemudian mereka, penduduk bertambah, mereka menyasar kepada tanah-tanah yang selama ini mungkin tanda petik dibiarkan tak bertuan. Nah, sehingga ketika penertiban itu terlambat, ini sudah menimbulkan masalah sosiolog yang besar. Ada yang sudah jadi permanen di beton dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita kemudian menertibkan dengan law enforcement yang ada, kan masyarakat juga ya mungkin bergejolak ya, karena dia sudah menginvestasikan bangunan dan lain sebagainya. Dan jangan lupa memang sebenarnya di pemerintah provinsi juga ada perda terkait dengan pemanfaatan lahan garis sepadan. Jadi nanti per meternya berapa tentu dengan verifikasi dan ada penelitian dulu apakah ini bisa dimanfaatkan, tapi tentu tidak bangunan permanen. Ada perdanya terkait retribusi. Nah, cuman kadang-kadang ya mohon maaf, masyarakat itu kan dia maunya kan kreatif Pak masyarakat kita. Ojo bayar kan, ojo bayar. Saya kira itu ya. Gitu. Iya sih. Tapi Pak, semisal nih ya ada yang melanggar gitu ya, kira-kira konsekuensi hukumnya apa ini? Kalau menurut saya ini Pak dulu Pak ya. Kalau melanggar harus ada tindakan ini. Arah tindakan. Salah satu contoh gini Pak. Di desa ini Pak ya, saya tidak menyebutkan daerahnya. Desa ini ada embung, sudah dimanfaatkan berpuluh-puluh tahun oleh masyarakat. Akhirnya melakukan pendangkalan Pak, karena perda belum diterapkan. Setelah diperbaiki, dikeruk, dinormalkan, dikasih perda Pak, satu pun tidak ada yang menanam. Artinya perdanya powerful ya? Powerful, jadi harus ada pengawalan dari awal seperti itu. Kalaupun ini diterapkan pada sepadan, saya kira ini juga akan seperti itu. Jadi pengawasannya menyeluruh. Dia tidak melihat kewenangannya siapa. Apakah ini kewenangan provinsi, apakah ini kewenangan kabupaten, apakah kewenangannya pusat. Kalau sudah ada perdanya, jangan memandang itu seperti anjuran Bu Gubernur. Kalau ada terjadi musibah, kita jangan melihat kewenangan. Mari kita garap bersama-sama, mari kita kerjakan bersama-sama. Seperti itu Pak. Kalau saya boleh nambahin. Boleh Pak, monggo kita ngobrol-ngobrol santai Pak, sambil dimakan loh. Soal sanksi hukumnya jelas. Kalau perda tentu denda, ya kan? Karena memang itu belum masuk ranah pidana umum biasa.
Karena pelanggaran perda ya denda. Cuman ini bukan persoalan menghukum orang ini. Kadang-kadang itu kan apa ya? Ini kan masalah sosial ya. Kalau di masyarakat urban itu. Sehingga pendekatannya bukan pendekatan kepada persoalan hukum. Pendekatan bagaimana masyarakat dengan sukarela bisa berpindah tempat, ya kan mungkin dengan solusi apa atau diberi uang kontrak dan lain sebagainya. Tapi yang paling pokok adalah penertiban di awal. Seringkali masyarakat itu kalau melihat tidak ditertibkan, semua mengajak orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bener. Oh, iki Loh, oleh gak gak apa-apa. apa-apa. Nah, ditiru. Jadi Awalnya, Pak. harus ada penegakan terhadap aturan itu di awal sebelum berkembang menjadi sebuah masalah yang kompleks. Benar. Jadi itu menurut saya. Berarti awalnya coba-coba, oh gak apa-apa kok, setahun 2 tahun aman, lanjut aja. Diikuti kalau sama mau. lain ya. Akhirnya penuh. Iya, benar-benar. Pak, ini mohon maaf saya ceritakan, ini menu andalan kami Pak Wapirli. Ini adalah mutiara yang bisa dimakan Pak. Oh, saya ngelindingi sendiri loh Pak seharian semalaman. Nggak ada Iya. nih di daerah lain. Daerah nggak ada Pak, boleh loh diicipin ya, coba diicip Pak tuh. Oh ya udah. Enak kan Pak, rasanya kan penuh dengan kejutan di dalamnya ya Pak. Ini warung saya ini cabang yang kedua Pak. Tapi nanti akan buka lagi cabang yang ketiga, 4, 5, 6, 7, sampai 10 di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur Pak. Saya ini senang banget kalau ada orang-orang penting kayak bapak-bapak ini, wakil rakyat, kesini ngobrol-ngobrol, memberikan wawasan, apalagi buat saya nih Pak, yang punya warung kan harus tahu Pak. Karena kan nanti ada warga yang datang, pengunjung datang, saya bisa sharing ke mereka juga. Kalau memang hal-hal penting khususnya terkait dengan air, dengan sungai, itu penting buat mereka semua gitu ya Pak ya. Jadi makanya dukung terus loh Pak Wapirli ini Pak ya. Sudah tahu Pak Wapirli itu apa? Warung pinggir kali. Nah itu Pak. Nah saya tanya lagi nih Pak. Kalau ngomongin soal sungai-sungai sempadan itu saya masih penasaran. Jarak minimalnya berapa sih Pak sempadan itu yang harus jaga dari lokasi bibir sungai supaya sesuai ketentuan begitu loh Pak. Jadi misal saya besok waktu buka warung berikutnya yang di pinggir sungai saya bisa lihat, oh itu nggak boleh jaraknya terlalu dekat itu, misalnya begitu loh Pak. Pak Yosi itu. Iya Pak Yosi, Jadi monggo. ini sungai di kawasan perkotaan. Ya. Yang di perkotaan itu sesuai Permen pasal nomor 5. Jadi 10 meter. 10 meter ya Pak? Iya, ini ada 10 meter. Dari bibir sungai? Dari bibir sungai. Oh oke. Ya. Terus ada di kawasan perkotaan ini. Ini di luar kawasan perkotaan, Mbak Firly. Saya namanya Sam. Oh iya, Warungnya Sam. yang Firly, Iya, pinggir ya, kali. Mbak Firly. Ayo bilang nama saya siapa? Mbak Sam. Ya, oke lanjut. Kalau di luar kawasan perkotaan itu 50 meter. Oh lebih Ya. lebih ini ya Pak ya, lebih panjang ya. Itu ada yang 100 meter yang kali besar seperti Brantas atau Bengawan Solo yang kewenangan pusat itu lebih lebar lagi. Pak kenapa kalau di kawasan luar perkotaan kok lebih lebar lagi gitu, kenapa? Ya karena kalinya lebih sempit. Oh. Ya, karena sempit. Hitungannya kedalamannya. Jadi begitu ada kedalamannya. Kalau Brantas tadi, Kalau yang pusat tadi Brantas berapa kilo? 50 Pak, yang Brantas ini 100 Pak. Oh, berarti kalau pusat gede, Ya, itu lebih sempit. ya. Di perkotaan lebih kecil Iya. lagi, lebih sempit lagi. Kalaupun tempatnya sempit, nanti kalinya harus dalam kan, akhirnya terjadi longsor. Jadi ada perbedaan antara yang di perkotaan dan di luar perkotaan. Di luar perkotaan berarti ada di desa, ada di kecamatan, ada di kabupaten seperti itu. Mbak Nah Sen. tadi kan diomongkan bahwa memang pemanfaatan ini kan diharamkan begitu ya, kasarannya nggak boleh buat pemukiman begitu kan. Tapi kira-kira kalau dimanfaatkan buat yang lain boleh kan Pak? Misalnya nih saya lihat tanah nganggur, kok emang sih daripada panas-panas enak dicepi apa gitu loh Pak, Iya. tumbuh kan bisa buat panen Pak. Boleh ya? Ini yang disebut haram. Oh ya, Iya. harusnya di situ gimana tuh? Karena dia tidak punya hak memanfaatkan tanah itu, hasilnya kan haram kalau dimakan. Maksud saya tuh biar ada hijau-hijaunya gitu loh Iya, Pak, tapi boleh kan? nggak boleh. Kalau hijauan boleh. Jadi berupa sayur boleh. Boleh. Iya, jadi tidak boleh tanaman yang keras. Misalnya apa tanaman keras itu? Kabel keras loh Pak? Iya, atau gimana? keras. Misalnya. Yang dimaksud tanaman keras termasuk pohon jati. Oh, Iya, pohon yang mangga. tumbuh kokoh itu ya? Iya, mangga. Tuh.
terus pohon randu dan lain-lain. Kenapa tidak boleh? Pada waktu perbaikan sungai, alat berat tidak bisa masuk seperti itu. Oh gitu. Kalau hanya berupa kangkung itu kan tidak apa-apa. Biarpun di royo-royo ada rusak ya langsung alat berat bisa masuk seperti Pak, itu. mohon maaf lada batin loh ya. Alat berat itu mau ngapain masuk ke situ? Ini di belakang kita ini. Iya, ini mau ngapain? Kira-kira Lah. saya kan tidak ngerti. Kira-kira mau Lah, apa? ini alat beratnya berat masuk ini sempadan? untuk mengambil sedimen. Oh, Iya. iya, Jadi iya, iya, endapan iya, banjir iya, itu iya, kan iya. mengandung lumpur. Akhirnya menumpuk. Iya. Nah, kalau tidak diambil dengan evakator yang di belakang ini, gimana bisa? Berarti tujuannya kenapa tidak boleh ada pohon keras? Ya ini tujuannya biar alat berat yang di belakang kita ini bisa masuk. Walah, jadi memang itu harus dibuat jalannya ekskavator ini Iya, untuk pemeliharaan. Iya. Walah. Kira-kira berapa bulan sekali Pak pemeliharaan Pak? Ya melihat situasi. Oh gitu. Kalau memang terlalu dangkal dan mempengaruhi aliran air lewat, biar tidak banjir ya harus segera tidak melihat. Kadang 1 tahun 2 kali, kadang 1 tahun sekali. Gitu. Pak tolong dikabari kalau ada pemeliharaan. Kita buka warung di sana sebentar. Siap. Kan pasti butuh makanan bapak-bapak ekskavator Tapi itu ya ya. bagi hasil ya. Yo tenang. Pak Agung juga ikut Pak. Memeriksa kesehatan kita nanti waktu menjaga para petugas ekskavator ya. Pak Mani juga nanti ikut memantau ya. Karena pasti pemerintah juga akan ikut turun tangan ya Pak pada saat proses itu ya. Betul ya Pak ya? Jadi memang untuk penertiban ini, ya mohon maaf Pak ya, memang harus melibatkan lintas sektor. Contohnya ini juga ada di salah satu daerah. Ya. Ya membangun memang bukan kewenangannya. Akhirnya apa? Mengganggu aliran karena air pembuang itu tidak boleh dibangun bentuk apapun bangunan. Harus los. Mau nggak mau siapapun yang membangun di aliran air pembuangan harus dibongkar. Itu juga ada di daerah seperti itu. Iya. Jadi kalau kewenangan pusat karena ada permennya, jadi ada undang-undangnya. Siapapun yang melanggar ini harus ditindak. Kalau tidak mau ya harus dibuat kasus gitu. Akan ranah hukum. Karena yang dilibatkan juga Polres, kalau di wilayah kabupaten, kalau di wilayah provinsi berarti Polda. Ya. Mungkin bapak-bapak ini juga membantu kita. Makanya saya mendorong nanti buat masing-masing daerah didorong yang belum punya perda segera membuat perda. Nah, Iya, seperti itu. Gimana Pak kira-kira apakah hal tersebut bisa dipantau terus oleh tim dari komisi kalau D ini? kami bicara konkretnya saja, untuk tahun ini dalam program pembuatan perda belum masuk Pak, belum ada terkait dengan garis sepadan. Dan menurut kami sebenarnya sudah memadai aturan terkait dengan peraturan yang ada dulu. ya sudah memadai sebenarnya karena terkait dengan pemanfaatan setiap garis sepadan itu ada di kewenangan masing-masing. Kalau kita nanti tanya Pusda pasti dia punya. Ya. Berapa meter rupiah yang harus dibayar retribusinya dan tempat yang mana yang boleh pemanfaatannya sudah ada Pak. Tinggal kemudian persoalan yang utama adalah penertiban kita ini. Penertiban kemudian nanti ditata. Sudah sekalian boleh dimanfaatkan tapi dengan memungut retribusi sambil diawasi jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap konstruksi bangunannya. Jadi sebenarnya sudah ada. Maka kami memandang untuk perda khusus garis sepadan ini masih bisa menggunakan aturan yang sudah ada Pak. Karena memang yang paling penting saya lihat khususnya di wilayah-wilayah sungai Provinsi Jawa Timur itu adalah penertiban. Tempat yang selama ini masih belum bisa tanda petik dikuasai oleh pemerintah daerah karena sudah ada bangunan-bangunan yang kompleks. Tidak semudah kita langsung menertibkan diratain. Ada penyelesaian sosialnya juga. Saya pikir itu kalau dari kami pemerintah Provinsi Jawa Timur. Iya. Karena memang tuh hal itu nggak mudah ya Pak. Apalagi mereka yang sudah bilang, doa kita naik nggak apa-apa kok dipakai gitu ya toh Pak ya. Yang daerah yang sekiranya paling rapi itu mana Pak sempadannya Pak? Pantauan dari Pak Yosi ini. Sepadan yang rapi nih saya kok karena belum pernah kunjungan ke daerah-daerah ya. Oh iya. Jadi, diagendakan kalau begitu habisnya sama ya Pak mudah-mudahan Komisi D nanti ini segera ya. ini kita bareng-bareng nanti Pak. Iya benar. Jadi Jangan lupa saya diajak Pak. Kalau ya saya bantu.
kalau garis sepadan sungai di daerah-daerah tidak terlalu punya nilai ekonomi yang tinggi dibanding garis sepadan yang ada di perkotaan. Karena garis sepadan di perkotaan itu rata-rata daerah padat penduduk. Betul. Sehingga kalau orang jualan banyak pasar di situ. Orang beli banyak. Ya, Jadi ya, kalau ya. di daerah belum terlalu mengkhawatirkan. Tapi kalau di daerah urban kayak Surabaya, yang menurut saya tadi yang agak sukses pengelolaannya itu tadi sekitar Monkasel dan Sungai Ketabang itu. Sungai Ketabang itu yang ya. berhasil ya menurut Bapak Karena ya. sampai saat ini dia tidak ada bangunan yang permanen. Yang kedua sepanjang Sungai Kayun ya. Oh, Kayun. Kayun itu mungkin banyak toko bunga tapi tidak terlalu mengganggu. Nah itu ditarik retribusi Lunak kan, Pak? Ya, ya, Pak? ya. Ditarik retribusi nggak apa-apa. Jadi yang agak sedikit crowded ya, agak masalah di daerah bantaran sungai ini Pak, anak Sungai Berantas ini yang ke Wonokromo ini. Iya, Wonokromo. Nah, sisi yang ke Mastrip Iya. ya, itu sudah mulai. Kalau tahu Mastrip ya, yang mau ke Kedurus, Ya. itu kan ada beberapa bangunan yang permanen. Kalau yang sisi Wonokromo yang sisi ke arah Medoan Ayu itu sudah rapi, bagus. Jadi memang perlu ada penataan ulang ya, penataan ulang sambil kemudian tidak serta-merta menyengsarakan masyarakat yang sudah punya bangunan permanen. Solusinya bagaimana kan begitu? Iya, iya. Ya. Karena kan pasti mereka juga kalau mereka harus digusur mereka juga bingung mau kemana. Bingung, Tapi betul. soalnya mereka juga menggunakan lahan yang bukan miliknya, begitu nggak sih Pak? Itu kan kayak dilematis sebetulnya ya Pak ya. Ya karena begini ya, saya pernah menelusuri, nah ternyata itu ada jual beli di bawah tangan. Oh, Ya kan, di bawah sorry. meja gini tata kaketoan. Maksudnya hanya kwitansi. Tidak, kalau jual beli tanah kan harus di notaris toh Pak. Mereka hanya ya tuku sama siapa yang penghuni lama, cuman kwitansi saja. Nah ini yang kemudian dipegang oleh masyarakat, loh aku wis tuku. Iya. Saya sudah beli nih. Iya, Ya. iya, iya. Padahal belinya itu ilegal, nggak sah gitu loh. Ada beberapa kasus seperti itu. Ya. Berarti kalau gitu memang perlu ada edukasi ya Pak ya, sosialisasi ke masyarakat ya. Termasuk Kira-kira juga gimana? ini sekalian. Iya Pak, monggo. Termasuk juga BPN harus betul-betul melakukan verifikasi betul tanah itu. Karena faktanya ada 1-2 tanah itu bersertifikat. Oh iya Loh Pak. iya. Sertifikat resmi Pak. Iya, sertifikat Loh, tanah. loh, kok berat sekali Yang ya harusnya- sertifikat ya. Yang harusnya tidak diterbitkan gitu loh ya. Jadi memang harus multi badan instansi ya. Iya Pak, benar, Pak. Iya. Itu Pak. Jadi emang benar-benar harus dicek banget ya Pak ya. Kalau mungkin Pak Dr. Agung ada yang mau tambahkan Pak nih? Ya, ini nomor satu adalah memang ini perlu kesadaran bersama dan perlu kerja profesional lah. Ya. Jadi dinas SDA juga terapkan lah permen yang ada itu jalanin dengan mengajak lintas sektoral. Jadi tentunya memang sekarang belum jadi masalah besar, tapi lama-lama pasti akan jadi masalah besar. Ya, jadi kita pengen ada upaya kembali saya bilang preventive action, corrective action, segera. Kalau ada orang sudah tanda tanah membangun situ, ya segera ditindak. Jangan nunggu jadi baru ditindak, terlambat. Ya karena khawatir nanti apa, dia ngajak rombongannya. Oh itu nggak apa-apa itu. Akhirnya sepanjang itu penuh bangunan liar. Sebagai bentuk solidaritas Pak ya. Ya. Kalau aku melo ya aku melo. Ya, jadi kembali adalah tuan rumahnya adalah dinas SDA dan bina marga lah. Sedikit banyak di situ. Baru yang lain supporting dari SDA di kabupaten, Polres tadi, ya kan, dan sebagainya. Jadi ini memang perlu komitmen bersama dan perlu ada upaya preventif dan korektif tadi. Tidak hanya sekedar dibiarin gitu aja. Jadi harus ada preventif actionnya dia, ya. Karena nggak mungkin orang bangun ujung-ujung, nggak mungkin. Dia pasti akan merencanakan, akan butuh waktu lah itu. Waktu ya. Oke, itu aja. Iya. Pak Yosi, ini kan tim yang dari PWSDA ini kan selalu memantau begitu ya tentang sungai, khususnya soal sempadan sungai begitu kan. Nah, kira-kira nih masyarakat nih diedukasinya seperti apa sih biasanya oleh tim dari Pak Yosi supaya mereka tuh sadar bahwa yang namanya sempadan sungai itu akan justru merugikan diri sendiri kalau dimanfaatkan dengan tidak tepat begitu Pak. Oh iya.
menurut kami ya pemerintah ini harus menggait komunitas gitu. Komunitas masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, termasuk kebersihan. Disitulah akan mengena gitu. Sehingga ada kepedulian masyarakat yang peduli dengan adanya kali bersih dan macam-macam. Sehingga masyarakat mungkin kalau diperizinkan untuk tanaman yang lunak itu boleh. Seperti yang saya sebutkan sayur mayur itu boleh ditanami, boleh diizinkan. Namun tidak harus dimiliki. Hanya diizinkan seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu. Ya mudah-mudahan ke depan di Jawa Timur ini menjamur dengan adanya masing-masing daerah punya komunitas gitu. Jadi mengajak komunitas itu susah Pak, karena jiwanya di situ harus ada jiwa sosial murni. Kalau dia tidak bisa tidak punya jiwa. Komunitas apa? Komunitas apa namanya? Komunitas peduli Pak, peduli sungai bisa, peduli air bisa. Saya bapak foto-foto aku yang melek Pak, tak bantu Pak. Nggih. Tak bantu dari sini Pak. Tidak apa-apa, ini kan di warung sambil ngobrol gitu. Iya. Ya harus seperti ini. Senang loh ya. Pak jangan lupa hashtagnya Wapirli Pak. Iya. Jadi seperti itu Mbak. Sehingga paling tidak gerakan masyarakat itu bisa membantu. Contohnya, ini saya juga baru membentuk komunitas Pak di Kabupaten Gresik. Oh Gresik? Ya, yang dulunya memang ini menurut saya sebenarnya nggak baik. Menurut saya nggak baik. Nggak baiknya kenapa? Dia membangun di sepadan. Dibangun di sepadan. Tapi sepadan itu dibangun oleh masyarakat, ya katakanlah untuk tanaman, bukan tanaman, untuk jualan. Iya. Kan masyarakat peduli sepadan. Ya. Terus akhirnya komunitas itu mengamankan gimana sepadan ini tidak liar gitu. Akhirnya di situ ada semacam pembinanya Pak. Seperti itu. Ya sebenarnya menurut undang-undang itu salah. Namun sementara ini ya kita benarkan daripada nanti itu dibuat yang enggak daerahnya gelap Pak. Mungkin Bapak sudah bisa melihat gelap Pak, daerahnya itu gelap. Lah, komunitas itu negatif ya. Ya. Jadi komunitas itu membantu seperti itu. Ya. Pak, saya penasaran Pak, kan kadang ada warga-warga tuh kan yang membuka lahan sebagai pemukiman di sempadan itu begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menerima mereka itu seperti apa Pak? Dicarikan lahan pengganti kah atau mungkin ya tetap nonton iOS lah mereka bonang do karo gitu. Gimana Pak Dr. Agung? Pak Martin bidangnya itu. Boleh Pak Martin. Ya? Jadi saya rasa kalau dicarikan pengganti sepertinya tidak bisa. Karena kaitannya dengan kaitannya anggarannya ini kan harus dikeluarkan untuk hal-hal yang jelas ya. Tetapi kalau itu karena sebuah bencana, pemerintah bisa memberikan hibah. Ya, sifatnya hibah lahan itu bukan pengganti. Nah, yang bisa dilakukan ya mungkin hanya uang tali asi, ya kan? Karena memang tidak mungkin anggaran dikeluarkan untuk Karena kemanusiaannya Pak. ya, karena itu lahannya bukan lahannya yang bersangkutan. Nah, Ya kalau kan? yang punya lahan punya sertifikat itu loh Pak tadi gimana? Nah, kalau itu? sertifikat ini kemudian prosesnya harus ada pembatalan dulu. Nanti dibatalkan oleh BPN dan lain sebagainya ya. Jadi memang faktanya di lapangan ya sering selalu kan persoalan bagaimana solusi yang baik sehingga masyarakat dengan sukarela pindah. Ya. Jadi itu ya. Jadi memang persoalan sepadan ini memang bisa dikatakan gampang-gampang susah ya Pak. Ya. Apalagi itu mereka sudah merasa ini miliknya. Ya. Itu disadarkan begitu ya Pak ya. Betul. Walah. Pak monggo loh, ayo diminum dulu Pak. Haus pasti ngobrol-ngobrol terus ini. Saja minum dulu ya Pak. Duh, Kalau segernya. jualan jangan mahal. Enggak Pak, aman hari ini free. Iya. Buat tamu-tamu saya spesial ini Free, Pak. anggota perwakilan rakyat. Ini promo ini ya. Iya, makanya dimakan. Ayo boleh Pak diicipi. Monggo Pak, Pak Dokter Agung. Pak, iya. Tadi perjalanan lancar Pak ke sini Pak. Alhamdulillah lancar. Kok bisa langsung jujuk ke sini? Gimana cerita janjian tak Bapak bertiga ini tadi? Iya. Kalau saya tadi lewat ya kan, kok ada rame-rame Provinsi Jawa Timur dalam rangka ulang tahun Belok. belok weh. Halo, terus
langsung. Ternyata ketemu Wapirli. Waduh. Kepengen ngopi. Tapi kopinya enak kan Pak? Enak lumayan. Wapirli. Wapirli. Baru pikir kali. Kopinya enak ya Pak ya? Ini biji Lumayan. kopi asli Jawa Timur Pak. Iya, enak. Khas Ini Jawa manis Timur. ini. Kayak yang dua ini. Kenapa? Wapurli. Apa itu? Warung pojok. Iya, warung pojok pinggir kali. Iya. Pak, tapi ngomong-ngomong di dapilnya Bapak nih, Pak Martin ataupun juga Dr. Agung ini, kondisi sungai di sana gimana Pak? Saya pengen tahu Pak. Saya kan jarang jalan-jalan sibuk ngurusi warung saya soalnya. Mungkin dari Pak Dr. Agung dulu ini, gimana kondisi sungai yang ada di dapil Bapak? Contoh Banyuwangi atau Situbondo Bondowoso, ya masih fine-fine saja lah. Tidak sampai sempadan digunakan oleh warga bodong-bodong, enggak. Karena kembali, kan itu masih daerah kabupaten ya, bukan perkotaan yang notabene padat, urban. Nah, ini enggak. Sampai saat ini masih fine-fine lah. Mudah-mudahan terusnya fine terus. Tapi paling penting adalah tadi Dinas SDA harus memantau tadi, preventif, korektif tadi. Tidak nunggu terlambat, udah dibangun rombongan tahu-tahu baru bertindak, jangan. Tapi banjir-banjir gitu gimana Pak? Meluapnya air sungai di sana? Selama nggak ada banjir bandang, normal aja sampai saat ini. Mas ya. Kalau Lalu saya sih, temuan Pak Martin gimana nih? kalau di daerah-daerah pada umumnya itu persoalannya bukan pada persoalan pemanfaatan garis sepadan, tapi persoalan bagaimana pemanfaatan air sungainya untuk pertanian sawah. Jadi kadang-kadang mereka itu supaya airnya ini perlu ditertibkan ya. Ya gimana Pak? Jadi kalau kadang untuk mengaliri sungai sawahnya itu kadang-kadang membuat terusan. Nah, tanpa minta izin mungkin kepada misalkan kalau wilayah kami itu wilayah Dapil 4 itu ya Sungai Setail di bawah provinsi. Ya kan? Jadi persoalannya pada persoalan pemanfaatan air untuk sawah, persawahan. Kadang-kadang mereka bobol lah. Ya toh, bikin got kecil supaya airnya Nah itu kan perlu direncanakan dan dikelola ya. Memang kan kemudian air ini kan sebagaimana pasal 33, bumi dan air dimanfaatkan oleh kesejahteraan rakyat. Kan begitu ya kan. Dan kalau masalah pemanfaatan lebih banyak di perkotaan ya, di masyarakat urban. Itu. Penting memang ya yang namanya sempadan sungai ini jangan sampai disalahgunakan fungsinya. Karena fungsinya sendiri kan supaya untuk menjaga posisi sungai itu tetap stabil gitu kan sih Pak ya. Tadi kan katanya Bapak gitu kan, nggak kiri, nggak kanan. Kan bukan joget ya Pak ya. Kalau joget boleh kiri kanan ya kan Pak. Oke, Pak minum dulu Pak, minum dulu Pak. Kita ngobrol-ngobrol terus haus nanti Pak. Karena buahnya mau kita bahas di sini Pak ya. Monggo minum dulu Pak. Sobat Telusur Banyu, kita masih di Telusur Banyu PWSDA Provinsi Jawa Timur tentang sempadan sungai haram untuk dipakai ya Pak. Haram bukan yang halal. Masih tentunya bersama dengan Dr. Agung Mulyono dari Komisi D Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur. Lalu juga bersama dengan Bapak Martin Hamonangan SHMH dari Komisi D Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur. Dan juga ada Bapak Insinyur Andriano Yosi, Dewan Sumber Daya Air Komisi Daya Rusak dan SIH3. Pak, SIH3 itu apa toh Pak? Jadi SIH3 kaitannya dengan hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi itu. Jadi kaitannya longsor, cuaca itu. Jadi yang dikelola oleh Dewan Sumber Daya Air yang rusak ya, rusak termasuk bantaran yang rusak, longsoran itu harus bagaimana seperti itu. Jadi tugas kita adalah mendorong membuat surat edaran. Jadi kita mengajukan kepada gubernur untuk membuat surat edaran seperti itu. Iya. Larinya gubernur nanti ke bapak-bapak ini. Ya. Saya melihat dari kejauhan Bapak kayaknya punya pertanyaan khusus ini buat tamu-tamu wakil rakyat kita. Monggo Pak, sampaikan unek-unek. Oh iya. Iya. Memang ada pertanyaan khusus, butuh dorongan ini. Kepada beliau-beliau yang terhormat ini, sehingga membantu pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota, yaitu tentang regulasi. Iya, regulasi tentang garis sepadan, sehingga pemerintah nanti bekerja sama bareng, baik pusat, provinsi
maupun kabupaten kerja bareng karena masing-masing daerah punya regulasi masing-masing sehingga tidak saling menyalahkan. Wow, iki kewenangannya provinsi, ini kewenangannya kabupaten, ini kewenangannya pusat. Kalau masing-masing kabupaten sudah punya regulasi, tentunya garis sepadan ini segera tuntas sehingga ada permasalahan segera bisa diangkat. Jadi masyarakat boleh menggunakan garis sepadan yaitu untuk tanaman lunak seperti yang saya sampaikan seperti itu. Mungkin Bapak Agung, Pak Dr. Agung mungkin juga bisa membantu kami sehingga pemerintah khususnya Dewan SDA Provinsi Jawa Timur dan PU SDA Pak bisa melangkah yang lebih tepat gitu. Monggo Bapak. Oke, Jadi kita cinta sungai dan sepadan hari ini. Kata kuncinya adalah teman-teman SDA jalankan peraturan yang ada. Ada permen. Kemudian ada Perda 18 tahun 2016. Ada pergubnya 2018. Udah, acuan itu saja kita lakukan cinta sungai dan sepadan. Ya, kembali preventif dan corrective action. Kemudian kolaborasi lintas sektoral. Bagaimana menjaga sungai dan sepadan dengan semestinya. Sebaik mungkin, bahkan digunakan untuk kemaslahatan umat, ya. Itu penting, ya. Jadi hari ini temanya cinta sungai dan sepadan. Oke, makasih. Oke, Pak Martin nih mau tambahkan ini soalnya. Kalau tadi adalah Pak Yosi suara dari kabupaten kota. Begini Pak, sepanjang kami keliling di daerah untuk persoalan kabupaten kota, ini memang ranahnya adalah kewenangan kabupaten kota Pak. Nah, yang menjadi persoalan itu lebih banyak kepada soal bagaimana menanggulangi banjir. Actionnya seperti apa? Karena sungai ini, contoh misalkan katakanlah sungai Berantas ya, atau sungai dari Bengawan Solo itu. Sungai Bengawan Solo itu melewati beberapa kabupaten kota Pak, iya kan? Jadi kalau ada apa-apa terkait dengan mitigasi misalkan, selalu koordinatifnya dengan Balai Besar Pak, Balai Besar Bengawan Solo. Kabupaten kota sifatnya adalah mensupport saja, tapi kewenangannya misalkan kalau katakanlah sungai tadi, Bapak di Lamongan Gresik ya? Nah itu kan terdampak dari Bengawan Solo. Tidak hanya Lamongan Gresik, Bengawan Solo itu kadang muter dia Pak sungainya tuh Pak. Jadi sampai kepada Jawa Tengah pun Bengawan Solo juga terdampak, ya kan? Nah, harapan dari kabupaten kota tentu banyak persoalan, lebih kepada persoalan mitigasi ketika ada banjir. Bagaimana struktur bangunannya supaya ada penanggulangan banjirnya. Kalau terkait dengan pemanfaatan garis sepadan, ya tentu monggo kabupaten kota bisa melakukan kewenangannya dengan melakukan penertiban. Kalau kami pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami sudah ada perdanya Pak, terkait pengelolaan sungai. Nah, bahkan pergubnya sudah ada. Persoalan utama, persoalan utama di daerah garis sepadan perkotaan adalah law enforcement-nya. Bagaimana tadi disampaikan Dr. Agung, sekecil apapun, apabila terjadi pelanggaran harus segera ditertibkan. Jangan menimbulkan masalah yang kompleks lagi. Sampai hari ini juga ada beberapa wilayah sungai Provinsi Jawa Timur belum bisa ditertibkan karena begitu rumitnya persoalan ini. Sehingga berhitung kembali bagaimana ini, ya kan? Jadi menurut saya masing-masing pihak kabupaten kota juga punya kewenangan, monggo. Kecuali nanti terkait mitigasi atau terkait bangunan drainase yang di situ adalah wilayah nasional tapi mendampakkan pada kabupaten kota, ya kita berapa kali kita rapat Pak. Kita rapat dengan Balai Besar Sungai Berantas, Sungai Bengawan Solo, kita rapat. Anggaran ada berapa? Apa yang mau dikerjakan? Provinsi harus support berapa? Kabupaten kota berapa? Jadi begitu Pak, ada koordinatif. Ya,
karena memang yang terdampak adalah wilayah daratan, kabupaten. Sungai boleh wilayahnya nasional, tapi airnya masuk ke wilayah kabupaten, kan gitu. Jadi itu. Oke. Monggo nanti kita coba untuk berkoordinasi ya dengan kabupaten kota. Pak, saya penasaran Pak, kalau misal pembangunan kayak jembatan, itu juga membutuhkan sempadan sungai juga ya Pak ya? Suaranya agak kalah dengan yang sana. Oke, kalau bangun jembatan Pak, nah itu apakah juga memperhitungkan infrastrukturnya tuh memperhitungkan sempadan yang ada begitu juga ya Pak ya? Mempengaruhi nggak keberadaan sempadan itu dalam membangun jembatan begitu Pak? Vakum, coba vakum. Ya udah, coba. Jadi untuk membangun jembatan di garis sepadan itu tidak boleh, harus berizin. Tidak semua orang langsung membangun gitu. Ya. Ya, jadi karena mempengaruhi aliran. Kadang orang yang membangun tidak izin, ya karena merasa punya uang langsung Ya. dibangun. Tahu-tahu disuruh membongkar. Karena apa? Karena menyalahi gitu. Itu Pak. Oke. Ya. Nah, Jadi kalau yang dimaksud jembatan apa ini? Jembatan perorangan atau jembatan? mungkin perorangan kan? Kalau perorangan jelas pelanggaran. Pelanggaran. Karena di situ ada konstruksi secara konstruksi permanen, tidak bisa. Tapi kalau itu jembatannya provinsi ya boleh saja. Boleh ya, Pak, Asal ya? asal di wilayah sungai provinsi. Ya, ya. Tentu melalui sebuah kajian dan penelitian tidak mengganggu fungsi garis sepadan. Oke. Pak, sejauh ini ada nggak sih insentif untuk mereka yang berhasil membuat sepadannya itu terjaga dengan baik begitu? Kayak penghargaan kepada mereka ya, oh iya nih kamu udah bikin sepadannya aman dan Reward sesuai dengan fungsinya. kepada masyarakat, reward Ada pada nggak? masyarakat ya. Iya, ada nggak Pak? Saya kira ya saya belum menemukan potret seperti itu. Belum menemukan. Jadi tidak ada, saya belum menemukan masyarakat yang membangun di sepadan sungai belum ada. Tapi yang melanggar justru banyak. Jadi bukan reward kan, jadi Ya. pelanggaran yang banyak. Mungkin bisa diagendakan Pak, reward itu ya, supaya mereka semangat jaga sepadan kita mungkin. Nah, kalau kita dari pemerintah provinsi, kita punya namanya sukarelawan, sukarelawan Jogoboyo. Jadi dia menjaga aliran-aliran sungai. Ya, termasuk komunitas tadi. Ya, Pak, komunitas tadi. Nah, rewardnya dalam bentuk apa? Ya tentu beberapa program, kemudian insentif. Jadi memang perlu sukarelawan juga Pak, karena nggak mungkin SDM-nya PUSDA ini mencakup Betul. seluruh sungai. Ya, Jadi ya, perlu ya. dibentuk sebuah swakelola dan swadaya masyarakat untuk menjaga kebersamaan, menjaga lingkungannya garis sepadan ini. Mungkin juga Nah, bisa itu. kolaborasi dengan anak-anak Gen Z ya kan? Boleh, Gen Alpha, iya. Untuk mereka bisa Lembaga ayo, kampanye pendidikan, ya, betul nah, ya, Pak, lembaga ya? pendidikan perlu dilibatkan. Ya. Saya pemilik warung juga boleh diajak Pak, Boleh. kampanye. Kenapa? Non permanen. Oh iya, tenang aja. Kampung apa? Warung saya portable Pak. Bisa Ah. dibawa kemana aja. Oke, nggak nyaman nih soalnya. Heeh. Pak, kan kadang ada kondisi sungai yang ditutup sama box culvert di lokasi sungai tersebut tuh bagaimana Pak kira-kira? Apa itu? Sungai yang ada ditutup dengan sungai yang untuk jalan ditutup dengan box culvert itu mungkin lokasi di sempadannya gitu, ada nggak Pak kejadian seperti itu? Banyak kedurus itu. Baca di Oh, nah itu gimana Kedurus itu. dengan kondisi tersebut Pak? Menurut pandangan dari Pak Martin nih? Nah, kalau yang di Kedurus, Nggak nyurip. Kedurus sana lurus itu kan box culvert memang karena pemanfaatan jalan semakin sempit, Ya. maka solusinya adalah menutup sungai dengan box culvert tanpa mengganggu aliran sungai. Ya. Jadi menurut saya ya itu kan nggak mungkin kita menjaga sungai tapi jalanan macet. Nah, maka kemudian dibuat box culvert. Is oke aja. cepat. Nggak ada masalah, justru malah pembersihannya itu semakin terkontrol. Menurut saya. Gitu ya. Lebih rapi. Lebih aman juga ya Bapak ya? Oke. Karena terpaksa itu. Nggak ada jalan lain, terpaksa itu berarti kan. Pak, ini Darurat. mungkin sedikit pertanyaan-pertanyaan menjelang kita nanti berpisah Pak, karena saya yakin Bapak ini padat banget jadwalnya ya Pak ya. Nah Pak, ngomong-ngomong soal mereka yang kadang jual beli tanah sempadan itu, mungkin ada hal-hal yang harus kita lakukan supaya hal itu nggak terjadi, itu gimana Pak? Mengantisipasi hal tersebut gimana nih? Ya izin ya. Iya, ya.
Kalau menurut saya perlu edukasi ya, edukasi kepada masyarakat karena masyarakat itu memahami bahwa dia sudah beli. Padahal pembelian tanah dan bangunan itu kan ada aturannya. Harus di depan notaris dan kepada pemilik sah, ya kan? Nah, di masyarakat itu kadang membeli hanya dengan kwitansi. Wis beli rumah 7 juta, kan itu 10 juta. Kan nggak mungkin harga segitu. Nah, ini dipegang sebagai sebuah legalitas bahwa dia membeli. Nah, jadi persoalannya adalah pada soal edukasi ya. Bagaimana masyarakat itu jangan tertipu, jangan terjebak dalam proses jual beli yang tidak saja karena murah, karena enak cedek sungai, elek apa buang-buang sampah ceket gitu kan. Ya itu menurut saya perlu edukasi dan ya, Pak, ya? penertiban. Itu yang kata kuncinya, penertiban. Betul. Karena tidak mungkin orang jual beli hanya 1 hari 2 hari. Pasti kan harus ada pemeriksaan. Oh, ini rumah permanen, mana surat kepemilikan? Ini Pak, langsung ditertibkan. Ya. Itu. Jadi harus penertiban dari Ya, awal dari awal. seluruh elemen yang terlibat begitu ya Pak ya. Pak Yosi mungkin juga bisa bantu menertibkan juga nanti Pak Yosi ya. Terus ke lapangan. Yes, mudah-mudahan nanti ini bisa terwujud. Cita-cita hari ini Di warung kopi ini sehingga terwujud, sehingga masing-masing daerah juga mudah-mudahan ini bisa di-share ke publik sehingga masyarakat juga merasa memiliki. Ya. Kalau sepadan itu juga milik kita, jadi bukan dimiliki namun Ya. hanya boleh Dimanfaatkan. dimanfaatkan seperti itu. Pak Yosi mungkin punya pertanyaan lagi mungkin sebelum nanti kita ada pesan-pesan dari para tamu-tamu spesial saya di Wapirli ini. Ya saya kira sudah cukup. Mungkin Bapak. Banyak. Oh ya baik. Pak ngomong-ngomong nih Pak ya, tadi itu kan saya kan sempat browsing-browsing Pak lihat sungai-sungai yang ada di Jawa Timur gitu ya. Bisa nggak sih Pak kira-kira sungai-sungai di Jawa Timur ini berpotensi menjadi sungai wisata seperti yang di luar negeri gitu Pak? Menurut pandangan dari Pak Martin gimana? Iya. Sebenarnya pernah dilakukan. Tapi hari ini berhenti. Wah, Sungai Ketapang itu, Ketapang kali Iya. itu kan ada wisata malam itu. Ya sangat indah, lampu-lampunya sudah bagus. Tapi memang ya soal wisata ini kan juga terkait dengan keadaan masyarakat ya. Toh. Nah dalam kondisi yang seperti penghasilan masyarakat juga mungkin masih tidak terlalu bagus. Ya namanya wisata itu kan kebutuhan ekstra ya kan. Tapi menurut saya yang paling utama adalah bagaimana sungai itu pertama harus bersih dan enak dilihat. Kemudian oke, kita beri pemanfaatan dengan tertib seperti warung-warung malam yang menyajikan pemandangan yang indah, ya kan? Jadi menurut saya ya itu tadi sangat mungkin bisa dijadikan wisata. Bahkan pada zaman dahulu Belanda menggunakan transportasi itu. Menjadi transportasi. Zaman dulu Pak ya? Iya. Tapi sungainya masih normal. Ya, Sekarang berarti nggak normal gitu Ya, Pak? jadi desainnya gini Mbak, desain itu kan sudah hampir berapa abad ya. Ya. Namun sampai sekarang masih dimanfaatkan. Yang seharusnya sudah mulai itu pengerukan semuanya dari hulu sampai hilir. Ya. Pertama, masyarakat semakin bertambah. Namun kalinya ya itu aja. Ya. Padat, penduduk semakin padat, masalah semakin bertambah. Ya. Seperti itu. Jadi memang harus melihat perkembangan zaman juga ya Pak ya. Iya. Tapi kan tujuannya kalau sungai itu dimanfaatkan untuk wisata, otomatis kan akan dijaga dengan baik kebersihannya ya Pak ya. Oke. Pak, ini nih kalau misal kondisi masyarakat sekarang nih Pak, ternyata kita masih ada waktu Pak, karena pengunjung saya yang lainnya masih belum datang ya Pak. Sabar sebentar ya Bapak ya di sini ya Pak ya. Pak gini, jadi misalnya tentunya dengan kebutuhan ruang dari masyarakat, tentunya dengan mereka yang memanfaatkan sepadan sungai itu akan ada konflik tuh jadinya Pak. Saya butuh lahan nih, saya manfaat sepadan sungai begitu ya, tapi sepadan itu nggak boleh dimanfaatkan begitu. Gimana cara mengatasi konflik tersebut juga Pak? Cara terbaiknya? Ya nggak apa-apa, aku sih denger. Jadi sebenarnya
setiap perkembangan masyarakat selalu banyak potensi konflik. Ya. Ya tidak hanya lahan, air bersih pun jadi konflik kan begitu. Nah, kita harus strike memang bahwa garis sepadan sudah sebagaimana aturan permen tadi, tidak boleh ada bangunan permanen, tidak boleh. Oke. Tapi kalau terkait dengan pemanfaatan, bolehlah kalau mau bikin taman, ya kan, taman untuk lari pagi, taman bermain yang tidak permanen. Nah, kalau itu kepentingan perorangan, walaupun atas nama masyarakat, ya harus ditolak. Harus tolak ya, Kalau Pak, ya? itu untuk bangunan permanen, harus inilah kita konsisten ya. Konsisten Pak ya, betul. Berarti pemerintah harus melakukan tindakan yang konsisten begitu ya Pak ya? Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Yosi nih Pak ya, kalau ngomongin soal Komisi Daya Rusak, ini memang sungai-sungai di Jawa Timur sendiri ini yang sepadannya bagus. Tadi pantauan Bapak kan yang di Ketabang nih, kalau yang di kota. Kalau kabupaten yang mana Pak? Jadi mohon maaf ini saya usul ya ini. Warungnya Mbak Firly ini besok dikasih paling nggak sekat triplek. Mohon maaf Pak, ini portable Iya. saya dapat lahannya di sini Pak, mohon maaf ya. Iya, karena tidak dengar ini. Jadi hampir tidak dengar terhalang warung sebelah. Ya begitulah Pak ya. Jadi Gimana, Pak? yang ditanya ini kalah yang di sana. Jadi nggak kadang-kadang kita nggak nyambung. Ya, ya, ya. Nggak tahu ya. ini apa, sebelah diskotik dan sebelah ini. Iya Pak, mohon maaf ada batin ya Pak ya. Jadi gimana Pak kira-kira temuan Bapak kalau misalnya di daerah Jawa Timur kan tadi dikatakan oleh Pak Martin bahwa Surabaya nih bagus sih salah satunya Ketambang Kali, sempadannya dimanfaatkan dengan begitu baik gitu kan. Iya. Nah kalau yang di wilayah kabupaten ada nggak sempadannya yang sudah oke gitu Pak? Ada juga. Karena kami berangkat dari Lamongan, Ya. ada LE. Ya, di LE di paling ujung, Lamongan paling ujung sendiri. Oke. Mana? Di sana di garis sepadan Gelagah Pak, Kecamatan Gelagah. Oke. Itu dibuat wisata air, mohon maaf agak keras soalnya terhalang Ya sebelah. nggak apa-apa Iya. Pak, justru harus keras Pak biar jelas. Jadi garis sepadan dibuat wisata air. Jadi hasilnya dimanfaatkan oleh desa. Ah, Jadi garis sepadan itu ada restatnya, ini jalan ini diaspal oleh hasilnya dari pengelolaan seperti itu. ah. Itu di garis sepadan yang ada di wilayah Bengawan Solo yang paling hilir. Jadi mohon maaf kadang-kadang ya, karena mau nusul nanti Mbak Firly dibangun ini kasih papan lah belakang kita. Iya Pak, iya Pak, nggak apa-apa Pak. Oke. Oke. Mungkin Bapak bisa bantu? Iya. Nggak dengar juga. Dok, mohon maaf, Dok. Dokter kan konsentrasinya dalam kesehatan juga nih Pak ya. Dokter gimana, Dokter Agung kalau melihat kalau sempadan sungai ini dimanfaatkan dengan baik, apa nih manfaatnya dari sisi kesehatan begitu Dokter Agung? Ya, asal normal dengan baik, tentunya ya siklus kesehatan akan berjalan normal. Jadi tentunya kalau sepadan tadi contoh dengan tempat tinggal ya mengganggu kesehatan, lingkungan dan sebagainya. Jadi kalau normal maka tentunya tercapai kesehatan untuk orang sekitar itu. Itu aja intinya ya. Iya, oke. Jadi Normal saja, normalisasi aja normal. baik. Kalau aliran sungai baik, sehat semuanya, otomatis masyarakat kita makin sejahtera begitu ya Pak? Ya. Wah, luar biasa nih Pak ya. Pak, ngomong-ngomong nih Pak, kalau pemerintah Jawa Timur sendiri nanti kira-kira Pak Martin akan mengadakan langkah apa nih ke depan yang paling konkret untuk kita sama-sama memastikan sepadan sungai kita ini bisa benar-benar terawat Ya. dengan baik begitu Yang kira-kira? pertama menurut saya kita mencoba melakukan pemetaan terhadap sungai-sungai Provinsi Jawa Timur. Se-Jawa Timur ya Pak ya, kabupaten kota ya? Sungai yang dibawa, saya bicara provinsi. Oh baik. Sungai-sungai yang dibawa pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ya. persoalan apa yang ada? Ya, kalau menurut saya lebih kepada kalau sungai yang dilewat Kedulus itu Ya. wilayahnya provinsi. Itu kan sudah kompleks. Maka kemudian kita harus win-win solution juga kepada masyarakat. Contoh misalkan beberapa garis sepadan yang memang bisa dimanfaatkan, terbitkan izin pemanfaatannya dengan mengutip retribusi, ya kan? Iya. Kemudian dengan menetapkan tata kelola dan tata syarat bagaimana itu dimanfaatkan seperti apa, Ya. sehingga tidak boleh lagi ada penambahan bangunan dan lain sebagainya. Sambil kemudian dipikirkan secara infrastruktur bahwa alat-alat berat bisa masuk apabila terjadi
atau pekerjaan terkait dengan alat berat. Yang ketiga, bahwa harus semakin cepat diatasi jika timbul ada pelanggaran. Ya. Jangan menunggu waktu sampai menjadi persoalan yang rumit, ya kan? Dan ini tugas dari PUSDA dengan Satpol PP. Tertibkan. Jangan sampai jadi penyakit, terus kadung penyakitnya berat, mati kita Pak. Nggak bisa apa-apa. Sampai sekarang pun akhirnya ada deadlock. Karena begitu besar dia harus menyelesaikan masalah ini. Maka menurut saya, yaitu tadi, aturan sudah jelas. Terapkan. Ya kan? Apabila terjadi pelanggaran, secepatnya kita atasi. Kalau memang sudah terlanjur, bagaimana solusinya? Ya kan? Bagaimana edukasi pada masyarakat bahwa garis padan pemanfaatannya adalah untuk menjaga lingkungan. Suruh pindah. Kalau memang tidak bisa dimufakatkan, ya sudah. Kita menggunakan jalur diskresi namanya. Diskresi kewenangan Provinsi Jawa Timur. Kasih surat, teguran 2-3 kali, baru dieksekusi, kan begitu. Saya kira itu. Kalau menurut Dr. Agung kira-kira hal tersebut bisakah dilakukan begitu kira-kira? Apanya? Apa yang disampaikan oleh Pak Martin ini apakah bisa dilakukan gitu dalam langkah dekat? Ya, kalau saya intinya adalah lebih senang preventive action tadi. Karena masyarakat kita ini bisa diajak komunikasi, ya kan? Bisa diajak ngomong, bisa diajak komunikasi, bisa diajak kompromi, asal jangan terlambat tadi. Ya. Jadi pesan utamanya adalah lakukan law enforcement. PP yang ada, permen yang ada, pergub yang ada, perda yang ada, jalankan. Sehingga ini tidak perlu masalah ke depannya, ya kan? Inilah tugas dinas OPD kita yang mestinya lakukan. Karena apa? Jawa Swadas punya tugas masing banyak, ya kan? Tapi ini PR-nya PR SDA dan Bina Marga dan juga Satpol PP tadi. Kembali kolaborasi antar dinas terkait. Terpaksa baru APH. Ini kan kalau preventif dia jalan, korektif dia jalan, sampai ke sana lah. Hukum itu terakhir. Iya, iya. Oke, sip. Tapi Pak, kadang nih mohon maaf nih untuk meyakinkan masyarakat nih bahwa yakin nih nggak akan ada diperjualbelikan lahan yang ada di sepadan lagi, karena memang di luar sana banyak Pak mereka yang praktek jual beli lahan sepadan begitu. Gimana Pak cara meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah ini konsentrasi juga ke situ gitu? Ya, edukasinya lah masyarakat itu kalau mau beli sesuatu tanah apalagi yang normal-normal saja. Dipastikan ada sertifikatnya nggak dia? Harganya ini normal nggak? Dijual murah nggak selamat percuma kan? Nah, ya, benar-benar. Murah tapi selamat boleh. Artinya masyarakat diedukasi daripada beli ini kemudian bermasalah, apalagi soalnya hukum, ya mending nggak usah. Jadi kembali diajak dewasa komunikasi, diajak pemahaman yang normal-normal aja mereka. Mereka harus tahu banget ya bahwa murah bukan berarti ini aman begitu ya, mahal juga bukan berarti itu bagus begitu. Harus benar-benar meyakinkan. Literasi penting banget begitu ya mungkin ya Dr. Agung. Pak Yosi, tadi kan dikatakan oleh Pak Martin bahwa dari PUSDA kolaborasi sama Satpol PP untuk segera menindaklanjuti kalau misalnya ada mereka-mereka yang melakukan pemanfaatan lahan di wilayah sepadan begitu ya. Apakah dari pihak Bapak siap Pak untuk melakukan hal tersebut kira-kira? Tentunya kami siap. Aha. Karena itu juga melanggar ya, memang harus ditindak. Ya. Kita juga akan segera berkoordinasi dengan kepala dinas sehingga segera ada tindakan kaitannya pelanggaran masyarakat yang membangun di garis sepadan. Saya kira saya dukung sehingga kita bekerja sama dengan baik. Ya. Tentunya Pak Martin, Pak Dokter nanti bisa membantu kami. Ya, kolaborasi. Hasilnya ini kita sampaikan kepada kepala dinas. Ya, karena memang penting banget kalau memang pendelegasian ini langsung serahkan kepada dinas terkait itu akan bisa langsung afdol gitu nggak sih Pak? Iya. Tepat sasaran, karena dari PUSDA sendiri kan akan tahu titik-titik mana yang detailnya kan seperti apa begitu ya Bapak ya? Karena kan terpantau seluruhnya ya Pak? Iya. Terpantau oleh sistem dari PUSDA ya, betul ya Pak ya? Jadi laporan itu memang sudah ada di masing-masing kabupaten, cuma memang tindakannya ini belum. Masih kurang lah, sebagian sudah namun kurang ya karena itu terbentur dengan regulasi. Ini permen ini kan baru diresmikan yang baru, 'Pak, 'Baru kemarin zamannya Pak, 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 'Baru kemarin zamannya
Presiden Joko Widodo kemarin. Ya. Jadi permen ini permen lama namun diperbarui barusan kemarin. Oke. Ini perbaruan Pak, nomor permen yang baru tadi, nomor 28 itu. Iya, itu sudah 2024. Jadi baru aja. Tadi saya melihat Nomor Pak, di 28, ini kan ada 2016. kayak CCTV di setiap sungai ya Pak? Itu Iya. seluruh wilayah Jawa Timur Pak? Ada wilayah Jawa Timur, ada wilayah Kabupaten itu kan warning, warning system. Jadi untuk pemantau banjir, Oh. pemantau banjir. Jadi air ini sudah sampai di mana itu aplikasi. Jadi di aplikasi, jadi air ini sudah sampai di mana banjirnya beliau tahu. Tapi dia juga bisa melihat kondisi sempadan juga ya Pak? Tapi yang lebih efektif itu dari masyarakat, karena ada informasi dari masyarakat. Jadi ada masyarakat langsung baik SMS atau telepon. Baik Pak, Pak Yosi mungkin punya pesan-pesan atau harapan gitu kepada masyarakat terkait pemanfaatan sempadan sungai yang adalah haram kalau untuk dipakai pemukiman begitu ya. Tapi boleh kalau dimanfaatkan untuk menanam tanaman lunak begitu ya. Boleh Pak disampaikan pesannya yang secara detail supaya masyarakat sekarang paham dan benar untuk melakukan pemanfaatan sempadan begitu Pak. Jadi himbauan saya pada masyarakat boleh memanfaatkan garis sepadan dengan catatan tidak boleh menanam tanaman keras. Itu pun harus melalui izin. Ya. Jadi perlu izin ke dinas terkait. Sehingga tidak boleh seperti langsung membuat jembatan langsung dicor, itu mempengaruhi aliran sungai. Itu saya kira mudah-mudahan masyarakat Jawa Timur semakin terdidik dan mampu menjaga garis sepadan sehingga mengurangi banjir, apalagi Jawa Timur terkenal dengan banjirnya. Ya. Oke, baik Pak Dokter, silakan Pak Dokter Agung Mulyono. Monggo Dok. Apa? Adakah pesan-pesan kepada sahabat telusur Banyu begitu ya terkait dengan pemanfaatan sempadan yang haram kalau mungkin dipakai untuk hal-hal seperti tadi disampaikan oleh Pak Yosi begitu ya? Atau mungkin juga Bapak bisa menyoroti dari sisi kesehatan juga boleh. Silakan Dokter. Jadi warga sekalian, kita cinta sungai dan sempadan. Gunakan dengan baik, ya kan? Dan jangan salah guna. Sehingga akibatnya untuk kita sendiri, bahkan masalah kita kena juga dampaknya. Jadi intinya apa? Gunakan sesuai aturan. Manfaatkan sempadan dengan baik. Ya, kalau toh terpaksa gunakan, ya tanam sayur lah buat makan sehari-hari, kebutuhan sehari untuk sehat. Sehingga itu akan menambah manfaat. Oke, baik. Kalau sayur panen kirim ke warung saya, nanti saya masakkan yang enak ya. Silakan Pak Martin. Ya, untuk pemirsa yang khususnya sekarang sedang berada pada garis sepadan yang digunakan, prinsipnya garis sepadan bisa dimanfaatkan. Tentu dengan izin dari kewenangan masing-masing sungai itu. Ya. Kalau di provinsi monggo, ajukan saja kepada PUSDA. Selama itu memenuhi syarat, tentu akan diperbolehkan. Yang kedua adalah kita harus mengedukasi kepada masyarakat. Garis sepadan sungai itu tidak dapat diperjualbelikan, ya kan? Kalau ada oknum-oknum yang menawarkan, jangan percaya, Ya. tidak boleh. Tidak boleh. Nanti akan menjadi persoalan baru, ya kan? Yang ketiga, sungai adalah tempat hajat hidup orang banyak, sehingga kita harus memiliki kebersamaan untuk menjaga kebersihan dan lingkungan sungai. Ya, itu saja menurut saya. Luar biasa. Mudah-mudahan pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mempunyai kebijakan, karena khusus di masyarakat urban memang pemanfaatan garis sepadan ini banyak dilakukan. Baik. Saya kira itu. Ya. Luar biasa Pak Yosi, terima kasih banyak. Dr. Agung, Pak Martin, terima kasih banyak. Mohon maaf ya Pak berisik ya di Wapirli karena memang bertepatan dengan Jatim Fest Pak. Oh iya. Dalam rangka HUT Jatim ya kan, Jatim Fest di tahun 2025 ini. Jadi luar biasa. Sekali lagi terima kasih sudah mampir di sini. Sudah sharing-sharing, sudah mengicipi kopi dan juga minuman saya dan makanan-makanan yang ada. Sekali lagi untuk sobat telusur Banyu jangan lupa untuk kita semua menjaga sempadan sungai, karena dengan menjaga sempadan sungai artinya kita menjaga keselamatan kita sendiri.
Saya Karin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak. Diminum lagi Pak, monggo silakan.